Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Node.js kembali karena ada kelas atau saya sedang mengajar di kelas full stack dan ada beberapa kelas yang di record, ada kelas yang tidak di record. Jadi kita bikin aja tutorial singkatnya mengenai penggunaan EJS untuk melakukan templating engine. Jadi kita kenalan dulu, EJS ini adalah Embedded JavaScript Templating. Ini biasanya digunakan untuk template engine-nya Express.js. Jadi Express.js ini ada beberapa template engine di sini, salah satunya adalah EJS. Nanti mungkin kita bisa menggunakan yang template engine yang lain, tapi untuk sekarang, untuk kebutuhan di pelajaran di kelas kita gunakan yang EJS aja dulu ya. Jadi ketika diklik ini masuk ke GitHub-nya. Isinya sama dengan apa yang ada di sini. Gitu. Terus sebelum kita menggunakan EJS, teman-teman harus bisa menggunakan Express.js terlebih dahulu dan harus sudah paham mengenai Node.js ya, pemrograman framework runtime Node.js. Oke, terus untuk template yang akan kita buat, ya ambil dari Start Bootstrap, itu yang contohnya yang gratis. Nah, yang ini ya, yang clean block ya. Kenapa yang clean block? Karena di sini menunya itu terdiri dari beberapa file. Gitu. Jadi beberapa file ini ada kesamaan di antaranya yaitu bagian menu, bagian footer. Yang beda adalah bodinya aja. Nah, ini yang akan kita jadikan template. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini ada folder kosong. Kemudian saya install dulu PM-nya. Jadi sebelumnya harus sudah install Node.js terlebih dahulu. PM. Ya. Jadi yang saya gunakan Node.js-nya adalah versi 20.11.1, npm-nya versi 10.2.4. Saya akan melakukan inisialisasi terlebih dahulu. npm init, terus diisi seperti biasa. Entry point-nya index.js. Terus yes. Nah, ini nanti akan terbentuk file package.json-nya. Kemudian dependensi yang pertama yang saya gunakan adalah Express ya. pm install Express. Nanti akan terbentuk filenya di sini node_modules dan package log.json. Di sini juga sudah ditambahkan di package.json-nya ada modul Express. Selanjutnya yang kita gunakan adalah EJS ini, npm install EJS. Oke, ini udah terinstall EJS-nya. Kemudian saya tambahkan untuk development yaitu NodeMon.
Diinstal di development-nya. Oke, jadi udah semua. Kemudian kita buat entry point-nya ini dan script untuk run npm-nya. Di sini tambahkan start entry point-nya index-nya. Yes. Save, kita bikin index.js. Nah, di sini kita akan buat web server sederhana terlebih dahulu menggunakan Express ya. Require Express, path-nya nggak usah. Terus port ya. Port yang 3000. Oke. Jadi Express disimpan di variable up. Kemudian kita panggil fungsi listen. Portnya kita tuliskan 3000. Terus di sini console log-nya template string port. Jadi keluarnya adalah 3000. Kita save. Kemudian jalankan menggunakan script start ya. Node. Sorry. npm run start. Oke, udah jalan. Example app listening portnya 3000. Sini ya. Jadi web servernya sudah jadi. Terus kita masukkan file ini. File ini kita masukkan ke Express.js tadi ya. Jadi teman-teman harus download dulu. Kemudian dari download saya sudah download di mana ya? Ini hasil downloadannya. Jadi kalau kita buka indeksnya, nah ini masih bentuknya file ya, atau path file. Jadi ada index, ada about, ada sample post, ada contact gitu. Oke, jadi di sini kita masukkan file static ini ke Express kita. Tinggal dikopikan aja. Masukkannya ke file public ya. Jadi bisa menggunakan Express app.use Express static public. Jadi tinggal bikin foldernya, namanya sesuai dengan yang kita tuliskan di sini ya. Jadi semua file static ada di sini. Oke, public pas. Nah, ini semua udah masuk sini. Di sini sudah kelihatan, sudah ke reload, maka ketika kita buka menggunakan localhost 3000, maka hasilnya adalah HTML yang tadi sudah kita kopikan di folder public ya. Oke. Nah, kekurangannya karena ini file static, kita tidak bisa melakukan manipulasi di sini gitu. Jadi isinya tidak bisa dinamis. Tuh. Contohnya saya mau ganti sesuai dengan routing menunya. Itu nggak bisa kalau misalkan kita hanya mengandalkan folder public aja. Nah, itu gunanya kita
membuat template engine ya, fonts EJS required EJS. Jadi untuk menjalankan atau menggunakan EJS kita harus required, kemudian kita tambahkan view engine di sini. Ini kalau nggak pakai Express ya. Ini kalau client side harusnya kita gunakan yang server side. Gimana ya? Oh, template engine-nya ya di sini. Tapi kemudian template engine. Nah, di sini. Jadi foldernya mana ya? Jadi untuk menggunakan kita harus memberitahukan Express kita bahwa template engine yang kita gunakan adalah EJS set view engine. Ini engine-nya EJS sesuai dengan yang ini. Gitu sih intinya. Save, kemudian secara default view engine EJS disimpan semua filenya di folder views. Kalau mau ganti berarti kita harus definisikan ya folder views-nya itu di mana. Nah ini views-nya itu ganti namanya jadi apa. Oke, kita defaultkan saja namanya adalah views ya. Kemudian render panggil nama file yang ada di views-nya. Nah, di sini belum ada filenya, kita pindahkan semua yang ada di sini. Nah, ini semua yang ada di public ya. 4 ke folder views. Nah, jadi di views sudah ada about, tab, index, dan post. Untuk memberitahukan file ini uh, menggunakan template engine EJS, maka kita ganti nama extensionnya menjadi .ejs. Gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan template engine yang lain, misalkan .jet, maka belakangnya adalah .jet. Nah, di sini ada menunya, ada ikonnya. EJS itu saya ambil atau saya dapatkan dari extensionnya. Jadi di Visual Studio Code ada extension namanya EJS Language Support. Terus kita nulisnya juga jadi lebih cepat, nulis tag-nya. Ada tag-tag yang
perlu kita pahami di bagian tag untuk menampilkan format HTML-nya di sini ya. Jadi yang paling sering dipakai itu yang ini, output HTML, baik yang escape maupun yang unescape. Kemudian di sini kita bisa melakukan looping, bisa melakukan include ya. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan menggunakan Express biasa atau static file. Gitu. Jadi, include ini kita bisa memilah-milah file-filenya digabung menjadi satu satuan. Jadi, nggak perlu lagi nulis berkali-kali setiap halaman yang sama. Misalkan yang ini menunya beda-beda. Menunya sama semua, ternyata sama semua gitu ya. Yang beda adalah kontennya. Gitu. Jadi kita tinggal saja di kontennya. Itu fungsinya templating-nya. Satu lagi saya menggunakan JS Beautify. Jadi biar format dokumennya lebih rapi aja. Oke. Jadi di sini yang pertama index JS, kemudian saya tambahkan about, satu lagi kontak, yang terakhir post ya. Oh, ya. Oh, nah ini sudah reload. Jadi about, kontak, index, sama post. Gitu. Kemudian yang perlu diganti adalah menunya ya. Jadi menunya di sini kita ganti, bukannya indeks aja ya. Jadi yang pertama slash, yang kedua itu about, routingnya ya. Yang di sini post, yang di sini konten. Oke, di sini ada indeks, kita pindahkan ke slash saja. Oke. Jadi yang sudah saya rubah adalah yang bagian indeks atau bagian halaman utama ya. Jadi oke. Di sini routingnya lihat bagian bawah, kalau klik about maka dia pindah ke about. Tidak terjadi error, maka sudah terbaca. Nah, di about ini itu menunya masih terpisah ya, masih independen gitu. Jadi nggak yang sudah saya ganti yang bagian indeks aja. Jadi ketika klik di about, menunya masih menu yang post.html gitu. Jadi kita harus ganti semua halaman satu persatu gitu ya. Nah, itu keuntungan kita menggunakan template engine, yaitu menggunakan include. Jadi kita bisa slicing aja. Jadi bikin baru foldernya, namanya layout. Nah, di layout ini saya bagi add.js, .js, satu lagi menu ya, .js. Itu. Nah, yang udah diedit itu yang index ya. Jadi yang index head-nya saya ambil misalkan dari sini sampai sini. Kita masukkan ke sini. Terus body navigasi. Navigasi masuk ke navbar. Habis itu footer. Footernya
sampai bawah aja ya, sampai sini. Bisa ini bentar. Oke. Habis itu tinggal include ya. Jadi kita tambahkan di head-nya PJS include layout slash head. Navigasi berarti PJS include layout navbar. Sesuai dengan nama ini ya. Terus yang footer PJS include layout footer. Oke, kemudian kita ganti yang about ya. Sama yang about juga kita tinggal hapus saja ininya. Head.js navigasi keluar ya. Harus putar. Terus yang kontak sama itu lagi yang post. Navigasi ini ada JS-nya harusnya baru ya. Ini semua udah saya ganti jadi pakai include semua. Jadi kita coba tes di ini ya. Terus sorry, ini belum ke reload. Oke. Jadi home, about, oh ini kurang S yang about. Lagi semuanya. Cost. Saya oke, tempat udah, post udah, kontak udah. Gitu ya. Jadi nggak pakai .js, mau pakai .js itu nggak terlalu pengaruh. Oke, ini kita menggunakan include ya. Jadi sekarang yang fokus kita bisa fokus di kontennya aja gitu. Sekarang gimana caranya untuk mengirimkan data dari
JS-nya dari index.js atau entry point. Contohnya kita masukkan title. Jadi di sini koma title ini title about ini levelnya otak level post save. Nah kemudian di bagian header kita ganti title ini jadi variabel JS ya JS out ya. Oke, coba di sini jadi hello world ya about post kontak. Terus misalkan di home kita tambahkan suatu data. Jadi datanya misalkan karena ini untuk data dummy kita ambilnya dari array aja ya. Jadi di sini ada array namanya fonts siswa. Nah, namanya Irfan 2 Irfan 3 Irfan 1 Irfan 2 itu aja. Saya kemudian kita mau tampilkan di home misalkan. Jadi kita tinggal tambahkan mahasiswa ini kirimkan ke sini. Mahasiswa. Mahasiswa isinya di sini. Mahasiswa. Gitu. Jadi di index.js di bagian publish failer ya ada hr di sini ya. Jadi di hr habis hr kita tambahkan sini data js each gitu. Ini nama elemennya mahasiswa ya. Oke. Misalkan AI mahasiswa dot nama satu lagi mahasiswa dot email gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ada nama ada email. Jadi di sini di reload array sorry ini bukan array ya siswanya. Arraynya mhs jadi di sini ada yang sudah kita tuliskan di data
Jadi kalau misalkan sudah belajar database, kita bisa memasukkan apa yang kita ambil dari database. Ini contohnya dari array ya, gitu. Terus, oke. Jadi untuk template engine yang default itu seperti ini. Karena kita menggunakan Express.js, ada bantuan npm.js. Itu pilihan ya, pilihannya frameworknya sesuai dengan punya kita. Nah, di sini. Jadi, teman-teman bisa menambahkan kembali, misalkan mau menggunakan AJS Layout, AJS Math, atau Basic AJS Layout, atau yang lainnya. Nah, contohnya saya biasa menggunakan yang ini, Express AJS Layout. Jadi, di sini kita bikin satu layout utama, kemudian yang lainnya atau yang renderingnya itu hanya bagian bodinya aja. Sini view engine-nya JS, nah ini use-nya Express Layout. Kemudian di sini untuk penggunaannya itu tinggal menggunakan ininya aja, layout main-nya apa. Gitu. Jadi kita coba install. Bagian ini ya, pause dulu, install. Oke. Nah, di sini Express AJS layout-nya udah ada. Index.js kita masukkan di sini. Fonts. Nah, ini. Jadi Express layout, kemudian abuse Express layout. Biasanya di bawah. Jadi dua ini yang ditambahkan, kemudian kita bikin layout utamanya. Jadi layout utamanya misalkan di folder view, saya tuliskan namanya main layout. Main layout.js. Kemudian saya ambilnya dari sini aja. Oke. Main layout, kemudian ini bodinya, ini. Di sini tambahkan JS pakai strip ya, body. Oke, jadi bodinya itu ada ini di sini. Terus kita ganti yang kontak dulu sama, sisakan bodinya aja. Terus yang about, oh, post. Satu lagi di index about.
Itu semua ya. Oke, kemudian di bagian index.js kita tambahkan di sini koma layout. Layoutnya itu namanya main layout.js. Sama di sini. Terus ini juga sama. Akhir yang post. Save. Kita nyalakan lagi npm start. Oke. Sini ya. Load. Nah, udah jadi. Jadi sekarang yang ada di bagian bodinya, yang ada di bagian tiap file, itu hanya bagian bodinya aja. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan include di semua file yang kita akan buat nantinya. Gitu. Itu lebih simpel ya. Gitu. Jadi semuanya ada di main layout, yang berubah hanya bagian ini aja. Itu diambil dari sini. Render siapa? Index, about, contact, post, itu menunjukkan yang ini nama filenya 2, 3, 4, semuanya akan menggantikan bagian ininya aja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nuliskan include di setiap file yang di render ya gitu. Oke, sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.